Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Mawadah dengan NIM C1L0219. Dasar-dasar manajemen. Dasar-dasar manajemen melingkupi konsep manajemen, organisasi, dan kepemimpinan motivasi dalam manajemen. Konsep manajemen. Beberapa definisi umum manajemen yang diberikan oleh penulis dan pemikir terkenal adalah: 1. Menurut Harold Coates dan Heinz Weinreich, manajemen adalah proses merancang dan memelihara lingkungan di mana individu yang bekerja bersama dalam kelompok secara efisien mencapai tujuan yang dipilih. 2. Menurut Robert L. Trewhelly dan M. Gen Newport, manajemen didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian operasi organisasi untuk mencapai koordinasi sumber daya manusia dan material yang penting dalam pencapaian tujuan yang efektif dan efisien. 3. Menurut Kreitner, manajemen adalah proses bekerja dengan dan melalui orang lain untuk secara efektif mencapai tujuan organisasi dengan secara efisien menggunakan sumber daya yang terbatas dalam lingkungan yang berubah. Pengertian manajemen organisasi. Ada 3 konsep utama yang terkandung dalam manajemen organisasi yang bisa dijadikan pengertian, yaitu sebagai berikut. 1. Manajemen organisasi mengacu pada seni menyatukan orang pada platform bersama untuk membuat mereka bekerja menuju tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 2. Manajemen organisasi memungkinkan secara penggunaan sumber daya secara optimal melalui perencanaan dan kontrol yang cermat di tempat kerja. 3. Manajemen organisasi memberikan arah kepada karyawan. Individu sangat menyadari peran dan tanggung jawab mereka dan tahu apa yang seharusnya mereka lakukan dalam organisasi. 4. Manajemen yang efektif memastikan keuntungan bagi organisasi. Dalam bahasa awam, manajemen organisasi mengacu pada penanganan organisasi yang efisien serta para anggotanya. Jadi, manajemen organisasi dapat disimpulkan sebagai sebuah perangkat dalam organisasi yang berfungsi untuk membangun organisasi yang teratur dan fokus pada tujuan. Pentingnya manajemen organisasi. Ada 5 pertimbangan yang membuat manajemen organisasi menjadi penting untuk diterapkan dalam berbagai bentuk dan jenis organisasi, yaitu sebagai berikut. 1. Manajemen organisasi memberikan rasa aman dan kesatuan kepada karyawan. 2. Diperlukan manajemen yang efektif untuk koordinasi yang lebih baik di antara berbagai departemen. 3. Karyawan menyelamatkan tugas dalam kerangka waktu yang ditentukan sebagai hasil dari manajemen organisasi yang efektif. Dan karyawan tetap setia pada pekerjaan mereka dan tidak memperlakukan pekerjaan sebagai beban. 4. Manajemen organisasi yang efektif mengarah pada suasana damai dan positif di tempat kerja. Fungsi penting dalam manajemen organisasi. 1. Perencanaan. A. Siapkan rencana bisnis yang efektif. Sangat penting untuk memutuskan tindakan di masa depan untuk menghindari kebingungan di kemudian hari. B. Rencanakan bagaimana Anda bermaksud melakukan sesuatu. 2. Pengorganisasian. A. Pengorganisasian mengacu pada penggunaan sumber daya secara bijaksana untuk mencapai yang terbaik dari karyawan. B. Persiapkan anggaran bulanan untuk memperlancar arus kas. 3. Kepegawaian. A. Manajemen organisasi yang buruk menyebabkan karyawan yang tidak bahagia yang pada akhirnya menciptakan masalah bagi diri mereka sendiri dan juga organisasi. B. Rekrut talenta yang tepat untuk organisasi. 4. Kepemimpinan. A. Manajer atau atasan harus menetapkan target yang jelas untuk anggota tim. B. Seorang pemimpin harus memastikan anggota timnya bekerja serentak menuju tujuan bersama. Dia adalah orang yang memutuskan apa yang benar dalam situasi tertentu. 5. Pengawasan. A. Para atasan harus menyadari apa yang terjadi sekitar mereka. B. Hierarki harus didefinisikan dengan baik untuk manajemen yang efektif. C. Pimpinan pengawas harus meninjau kinerja dan kemajuan bawahan mereka dan membimbing mereka kapanpun diperlukan. 6. Manajemen waktu. A. Manajemen waktu yang efektif membantu karyawan untuk melakukan hal yang benar pada waktu yang tepat. B. Mengelola waktu secara efektif selalu bermanfaat dalam jangka panjang. 7. Motivasi. A. Motivasi berjalan jauh dalam mengikat karyawan bersama, menghargai karyawan untuk pekerjaan baik mereka atau skema insentif yang menguntungkan sangat membantu dalam memotivasi karyawan dan membuat mereka bekerja untuk rentan waktu yang lebih lama. Konsep dasar kepemimpinan atau leadership. Kepemimpinan sesungguhnya mencakup 2 hal, yaitu sebagai ilmu
Kepemimpinan bisa dipelajari dari berbagai sumber. Banyak teori-teori tentang kepemimpinan yang berkembang saat ini. Hal itu menjadikan kepemimpinan lebih komprehensif dan terumuskan dengan baik. B. Sebagai seni, banyak yang berpendapat bahwa kepemimpinan itu adalah sebuah seni. Alasannya karena kepemimpinan selalu menggunakan teknik dan proses serta memiliki unsur pembentukan. Maksudnya yaitu kepemimpinan harus membentuk karakter dan tindakan seseorang agar bisa mewujudkan tujuan organisasi. Alasan lainnya yaitu karena kepemimpinan selalu mengandalkan keterampilan. Pengertian dan karakteristik kepemimpinan. A. Bakat. Seorang sudah terlihat memiliki bakat kepemimpinan sejak kecil. B. Kepribadian. Ini berhubungan dengan kondisi psikologis seseorang. C. Intelektual. Kecerdasan seseorang yang cenderung dominan dan inisiatif dalam lingkungannya, sedangkan yang menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi kepemimpinan antara lain sebagai berikut: motivasi, inspirasi, ambisi, latihan, dan pembelajaran. Dari hal tersebut, kita bisa melihat bahwa banyak faktor yang mempengaruhi serta menjadi sumber dari kepemimpinan. Bagi seorang pemimpin perusahaan, kualifikasinya berbeda dengan pemimpin militer, pemimpin organisasi masyarakat, pemimpin negara dan daerah, serta pemimpin rumah tangga. Bukan hanya tingkat usia dan tingkat pendidikan yang bisa mempengaruhi kualitas kepemimpinan, tapi juga dari pengalaman, pelatihan, serta latar belakang lainnya. Semua itu akan berpengaruh terhadap gaya kepemimpinan secara praktis. Tidak pernah ada gaya pemimpinan yang sempurna pernah diterapkan oleh manusia. Itu karena manusia itu sendiri. Manusia satu berbeda dengan yang lainnya, sehingga semakin besar sebuah organisasi, maka semakin rumit pula penerapan konsep kepemimpinannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.